Halo semuanya, balik lagi sama gue, Dokter Bertopeng. Hohoho. Makin nggak penting aja ini channel. Masih membahas seputar diabetes mellitus atau kencing manis, teman-teman. Jadi pasti banyak yang nanya dong, sebenarnya pasien diabetes mellitus atau pasien dengan kencing manis ini bisa sembuh apa enggak sih? Ya sebenarnya secara medis kita nggak bilang pasien itu sembuh, tapi pasien ini gulanya bisa dikendalikan. Dengan harapan apa? Dengan mengendalikan kadar gula yang tinggi ini, komplikasi-komplikasi yang terjadi akibat kencing manis ataupun diabetes mellitus ini bisa kita cegah. Ada apa aja sih obat-obat yang dipakai untuk mengendalikan kadar gula yang tinggi pada pasien diabetes mellitus? Kalau pada pengen tahu, silahkan lanjut dengerin. Kalau enggak, close aja, nggak penting. Oke teman-teman, gini ya. Jadi secara garis besar yang namanya obat gula itu dibagi menjadi dua. Obat diabetes. Diabetes oral atau obat diabetes yang diminum. Atau yang kedua obat diabetes suntik atau kita kasih insulin. Gitu. Dan untuk obat diabetes mellitus oral itu sendiri ada 5 golongan besar, teman-teman. Ya, yang pertama adalah obat golong insulin sekretagogue. Obat-obat yang meningkatkan produksi insulin lah intinya. Ya, di situ ada glibenclamid, ada glimapirid, ada juga yang lain-lain, repaglinid. Ya, tergantung yang diminum yang mana. Jadi ini fungsinya adalah meningkatkan produksi dari insulin di sel beta pankreas. Dan obat-obatan ini memang mempunyai efek atau resiko terjadinya hipoglikemi atau kadar gula darah yang turun di bawah angka normal. Golongan kedua adalah obat-obatan insulin sensitizing. Oh, hand sanitizer. Oh, bukan itu teman-teman. Jadi obat-obatan ini itu fungsinya adalah meningkatkan sensitivitas dari insulin supaya insulin ini bekerja dengan optimal karena pada pasien-pasien dengan diabetes itu insulinnya kan kadang-kadang kurang optimal teman-teman. Jadi obat-obatan ini tuh fungsinya adalah mengoptimalkan kerja dari insulin supaya dapat bekerja dengan optimal. Nah, nama obatnya ada metformin, ada pioglitason, ada rosiglitason, dan lain-lain teman-teman. Terus yang ketiga adalah obat-obatan yang menghambat penyerapan gula yang ada di dalam saluran pencernaan atau di usus. Ya nama obatnya karbose. Di mana nanti di situ proses penyerapan gula itu dihambat sama obat ini. Terus ada juga obat golongan baru ya. Ada namanya DPP-4, penghambat DPP-4 atau DPP-4 inhibitor. Wusah, apa itu? Ya intinya tuh gini, ini tuh obat. Jadi pas kita makan, di dalam lambung kita itu memproduksi suatu senyawa protein, namanya GLP-1. Di mana GLP senyawa protein atau peptida ini itu fungsinya merangsang si sel beta pankreas untuk memproduksi insulin. Gitu teman-teman. Tapi yang namanya protein atau peptida ini dihambat sama namanya DPP-4 atau dietilpeptidase. Nah, gara-gara dihambat sama DPP-4 ini, maka si protein tadi hanya bertahan sebentar. Jadi merangsang insulinnya cuma sebentar. Makanya dikembangkanlah obat-obat yang menghambat enzim DPP-4 ini. Itu ya teman-teman ya. Semoga bisa dipahami lagi. Nah, langsung aja yang kelima adalah penghambat reseptor SGLT2. Ya, ini fungsi kerjanya di ginjal pokoknya. Menghambat penyerapan kembali gula yang ada di ginjal. Jadi gulanya itu tidak dihambat supaya tidak diserap kembali sama ginjal. Jadi banyak dibuang atau keluar melalui urin. Ya, itulah 5 golongan besar obat diabetes atau obat kencing manis yang diminum. Nah, obat-obat tadi itu bisa dikombinasikan. Jadi kalau misalnya tidak bisa dikendalikan dengan satu obat, bisa diberikan 2 sampai 3 macam obat sekaligus kombinasi supaya kerjanya optimal dan supaya mampu mengendalikan kadar gula darah, teman-teman.
Nah, terus yang kedua adalah, golongan kedua adalah insulin. Kita pakai senyawa insulin. Terus, ya intinya adalah kita ngasih insulin. Maksudnya gimana? Ya intinya kita memberikan insulin kepada pasien-pasien diabetes gitu. Sebenarnya untuk penggunaan insulin ini juga nggak langsung tiba-tiba langsung pakai insulin. Biasanya kita pakai obat kencing manis yang minum dulu. Setelah obat setelah misalnya kita pakai beberapa kombinasi obat dan gagal, itu biasanya mulai beralih kepada penggunaan insulin. Di indikasi pemberian insulin tadi, selain gagal mengendalikan gula dengan pengobatan oral, baru kita pakai insulin. Ada beberapa indikasi untuk langsung pasien-pasien langsung diberikan insulin. Indikasinya apa sih? Satu, kalau misalnya kadar HbA1c-nya lebih dari 9%, teman-teman. Kalau lebih dari 9% langsung kasih insulin. Dua, kalau misalnya mau operasi. Tiga, kalau memang ada gangguan fungsi ginjal atau gangguan fungsi hati. Yang keempat, misalnya ada alergi sama obat-obatan diabetes atau obat-obatan DM yang diminum. Yang kelima, hiperglikemi atau DM pada kehamilan yang nggak bisa dikendalikan dengan pengaturan pola makan. Ya, yang berikutnya keadaan hiperglikemi atau kadar gula darah yang berlebihan yang menyebabkan kegawat daruratan atau kita bilang dengan krisis hiperglikemi. Itu kita indikasikan untuk langsung berikan insulin. Ya, kurang lebih gitu teman-teman mengenai kapan sih kita harus pakai insulin, kapan juga kita pakai obat-obatan diabetes yang minum, dan ada berapa jenis obat-obatan diabetes yang diminum. Kurang lebih begitu ya teman-teman. Kalau misalnya ada masukan untuk bikin video apa, silahkan tulis di kolom komentar. Sekian video saya yang gak jelas ini. Terima kasih. Sampai jumpa.